Selamat siang, nama saya Azanko dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas produksi pada suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas produksi itu artinya makin banyak produksinya, makin banyak jumlah produksinya. Jadi kalau sebuah negara itu produksinya semakin banyak, otomatis semakin bertumbuh pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini adalah faktor yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Karena tanpa manusia tidak ada kata ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas itu akan meningkatkan produksi sehingga membuat pertumbuhan ekonomi. Jadi kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu kita di Indonesia kan banyak. Jadi kita itu semakin bertumbuh, kita semakin dapat membuat barang yang berkualitas. Yang ketiga ada modal. Modal, uang itu memang sangat dibutuhkan untuk memproduksi sesuatu. Jadi kalau uang kita banyak, produksi kita semakin besar dan terjadi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, teknologi. Kalau teknologi kita maju, kita bisa punya mobil produksi yang banyak, pesawat. Nah, otomatis pendapatan kita juga makin banyak sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, budaya. Budaya di tempat-tempat itu berbeda. Jadi kalau misalnya di desa-desa itu budayanya menolak teknologi, nah itu sangat susah ya untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau budayanya sikapnya terus maju, budayanya mendukung teknologi, nah itu pertumbuhan ekonomi akan cepat terwujud. Maaf guys ya, saya pindah tempat karena di tempat tadi ada kebisingan. Teori pertumbuhan ekonomi ada teori klasik. Teori klasik ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product. Kalau pertumbuhan GDP-nya tinggi, otomatis pertumbuhan ekonomi itu tinggi. Karena kita semakin kaya dan produk yang dihasilkan bisa semakin bagus. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Jika penduduk semakin banyak, maka akan semakin banyak sumber daya manusia, sehingga produk bisa dihasilkan dan pertumbuhan ekonomi bisa terjadi. Yang ketiga adalah adanya persaingan bebas. Nah, persaingan bebas itu apa? Persaingan bebas itu adalah persaingan yang tanpa aturan. Jadi kita bebas memasarkan produk kita di internasional. Jadi semakin bersaing itu produk, maka akan semakin berkualitas. Yang kedua adalah David Ricardo. Menurut si David Ricardo, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4, yaitu sumber daya alam yang terbatas, jumlah penduduk yang selalu berkembang, sektor pertanian yang dominan, dan kemajuan teknologi. Tokoh yang ketiga adalah Thomas Robert Malthus. Teori dia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur, sementara pertumbuhan ekonomi menurut deret hitung. Maksudnya, pertumbuhan penduduk itu berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan penduduk semakin banyak, maka akan semakin banyak sumber daya manusia. Sehingga akan menjadi lebih murah upah mereka. Upah yang lebih murah itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja. Teori yang kedua adalah teori neoklasik. Dipelopori oleh yang pertama adalah Robert Solow. Robert Solow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk atau sumber daya manusia. Yang kedua adalah akumulasi modal. Yang ketiga adalah teknologi modern. Akumulasi modal itu apa? Semakin banyak modal kita, maka akan semakin mudah kita untuk memproduksi sesuatu. Misalnya kita bisa membeli mesin atau bisa membeli sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Yang kedua adalah tokoh yang bernama Roy Forbes Harrod dan F.C. de Domar. Mereka mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh penambahan modal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau penambahan modal maka akan semakin tinggi tingkat produksi kita dan akan menambahkan
pendapatan nasional kita. Yang ketiga adalah tokoh yang bernama Walt Whitman Rostow. Walt Whitman Rostow membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap, yaitu tahap masyarakat tradisional, tahap masyarakat pra-lepas landas, tahap masyarakat lepas landas, tahap masyarakat menuju kedewasaan, dan yang terakhir tahap konsumsi tinggi. Teori yang ketiga adalah teori Austria atau historis, dipelopori oleh tokoh bernama Werner Sombart. Menurut si Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi itu dibedakan menjadi zaman perekonomian tertutup, dibagi menjadi 2, yaitu zaman perekonomian desa dan zaman feodal. Zaman kerajinan dan pertumbuhan dibedakan menjadi 5, yaitu zaman kapitalis, kapitalis purba, kapitalis madya, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Nah, tokoh selanjutnya bernama Friedrich List. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi 4, yaitu masa berburu dan mengembara, masa beternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan tangan, masa kerajinan tangan, industri dan perniagaan. Tokoh selanjutnya bernama Karl Bucher. Menurut Karl Bucher, pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi 4, yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan terakhir rumah tangga dunia. Nah, teori yang terakhir, keempat, yaitu teori transformasi struktural. Teori transformasi struktural ini dipelopori oleh tokoh bernama W. Arthur Lewis. W. Arthur Lewis ini mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi ini dapat terjadi jika ada transformasi struktur ekonomi. Transformasi itu artinya perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari sektor agraris ke sektor industri. Sekian penjelasan saya mengenai pertumbuhan ekonomi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Terima kasih.